Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan dan simpatisan Muhammadiyah, wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung dan ibu-ibu Aisyah, mungkin ada Nasihatul Aisyah dan seterusnya. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, terlebih-lebih nikmat tertinggi yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Tadi yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, sahabat kami, betul adanya. Kehadiran kita di samping untuk menjalani syariat agama, thalabul ilmi, yang mana Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya. Ada pula kepentingan-kepentingan yang lain, yaitu mempertontonkan atau mengajak kepada masyarakat bahwa jumlah atau sekaligus keberadaan organisasi kita ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam beberapa keterangan bahwa mempertontonkan kebaikan adalah sarana untuk membela agama Allah. Selebihnya seputar yang tadi yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, kita selaku umat Islam tidak pernah bosan dan putus untuk selalu memanjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, wabil khusus para istri-istrinya yang telah membantu perjuangan beliau, serta tercurah juga kepada para sahabat. Kemudian kita juga mudah-mudahan mendapatkan sholawat dan salam pula, karena apa? Kita adalah pengikut yang masih setia menjalani ajaran-ajarannya. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Sebelum masuk kepada materi The Silent Killer, kerusakan di darat dan di laut ini bukan hanya yang bersifat di lingkungan kita, termasuk kita makhluk yang berada di dalam kolong jagat ini, hidup di atas bumi ini.
mengalami beberapa pergeseran dan perubahan, yang mana satu contoh kita ambil yang mudah Pak ya. Zaman dulu belum terlalu banyak ragam dan macam-macam makanan-makanan dan minuman-minuman serta obat-obatan yang secara langsung atau tidak langsung itu mampu merubah sistem di dalam tubuh kita menjadi rusak ya, karena kepentingan dan kenyamanan sesaat. Satu contoh, memanjakan mulut, lidah kita, kita kadang-kadang pola makan tuh bergeser. Sudah makan, sudah cukup untuk kebutuhan hidup. Kita jalan-jalan ternyata ada bakso, ada mie, ya ada instan sebagainya. Sesuatu itu kita makan karena hanya memberikan memenuhi manjanya lidah, ya selera. Nah, tapi makanan yang berlebih-lebihan itu kan sebenarnya dilarang. Ya, dalam beberapa hadis, ya sesungguhnya di dalam urusan makanan dan minuman tidak boleh berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Belum lagi dengan beberapa keterangan dan penjelasan bahwa makanan dan minuman yang mengandung zat-zat kimia, ya seperti kayak gorengan-gorengan, kemudian mie instan, makanan siap saji yang lain, Pak, ternyata merubah tatanan sistem di dalam tubuh kita. Nanti akan kita uraikan. Kita ambil contoh orang tua dulu, Pak, ya. Pada saat kita masih, mungkin seusia saya masih usia anak-anak, yang namanya gorengan itu jarang, Pak. Hanya sering dipepes, disangrai, digoreng, ya, atau digodok, dipepes dan sebagainya. Tapi zaman sekarang kalau tidak digoreng itu, kita lihat sendiri, fenomena kelangkaan minyak goreng membuat kita pusing 7 keliling, ya, heboh di mana-mana. Kemudian sekarang harga beras yang begitu melambung tinggi, ini jadi pusing juga, ya. Padahal kalau kita ambil hikmahnya, hal-hal demikian kita harus nengok ke belakang. Kita tidak ada beras, makan jagung. Tidak ada jagung, mungkin tela, gitu ya. Ya itu karena kita tadi sudah terjerat dengan memanjakan lidah. Nah, ini nanti akan diuraikan di dalam sedikit tentang penjelasan singkat tentang diabetes atau penyakit gula, ya. Jadi kita mau mulai hal ini tuh kita harus mencermati bahwa penyakit semacam ini yang sekarang sering diderita oleh masyarakat, ini bukan laknat Allah, tetapi akibat tangan-tangan manusia yang salah, ya. Sehingga pada beberapa pertemuan yang lalu saya sering menyampaikan, ya, hati-hati di dalam menjaga pola makan, hati-hati di dalam pola memelihara keluarga dan diri kita, ya. Padahal Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jadi kita itu dituntut oleh Allah, dituntun, ya, termasuk dituntut untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Nah, gambaran neraka secara garis besar memang urusan akhirat, tetapi neraka dalam tanda kutip beberapa ahli tafsir Quran, surga dan neraka itu adalah gambaran yang sekarang sedang kita alami, ya. Harusnya relevan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita makannya tidak bagus, tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik, kita akan beroleh hidup kita sengsara di dunia, neraka di dunia. Nah,
Apalagi kalau ibadah-ibadah kita kepada Allah dan ibadah kepada sesama makhluk tidak baik, nanti akan beroleh pula neraka di akhirat. Nah, itu hanya sekedar pengantar untuk mempercepat dan mempersingkat pertemuan pada pagi hari ini, karena ini materinya agak lumayan banyak. Kita masuk ke diabetes mellitus, ya, atau yang disebut penyakit kencing manis. Nah, diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang disebut the silent killer, ya, itu di bawah ada the silent killer, artinya si pembunuh senyap. Kita sudah mulai masuk apa sih diabetes atau penyakit gula, ya. Ini memang pengajian pada pagi hari ini lebih banyak kita membahas kepada orientasi di bidang kesehatan. Harapannya untuk menjaga supaya kita yang belum atau yang sedang atau yang sudah mengalami penyakit, kita mampu mengatasinya dengan tangan sendiri minimal untuk kasus-kasus yang ringan dan kasus-kasus bagaimana kita untuk mengambil langkah, ya. Diabetes itu atau yang disebut kencing manis adalah gangguan metabolisme yang menyebabkan tingginya kadar gula darah di atas normal. Nah, normalnya berapa sih sebenarnya? Normalnya itu untuk gula darah sewaktu atau pengambilan sampel darah yang tidak dengan cara berpuasa itu di bawah 110, Pak, angkanya. Kalau kita diperiksa di laboratorium kemudian angkanya sudah melebihi 110, berarti kita harus waspada dan hati-hati. Nah, mungkin metabolisme apa sih? Ya, metabolisme itu adalah mekanisme bagaimana cara bekerjanya pencernaan yang berkaitan dengan gula darah, ya, di dalam tubuh. Nanti kita sambil jalan, insya Allah bisa kita bisa sambil lihat di ini, ya Bu, di layar. Kadar gula atau glukosa sebenarnya juga ini adalah berfungsi sebagai sumber energi sel dalam tubuh. Termasuk tenaga kita itu diperoleh dari gula yang ada di dalam darah, ya, di dalam sel-sel darah kita. Diabetes juga disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Maksudnya begini. Jadi penyakit gula itu bukan hanya yang diganggu mekanisme antara insulin dengan glukosa dalam darah saja, tetapi penyakit diabetes juga akan mengganggu metabolisme karbohidrat. Jadi cara mengolahnya karbohidrat, nasi ya, yang dimakan oleh kita itu juga akan terganggu ketika ada ketidakharmonisan antara insulin dengan gula darah, ya. Kemudian mengganggu juga kepada metabolisme lipid. Lipid itu adalah sejenis lemak, ya. Juga mengganggu metabolisme protein. Jadi karbohidrat, lipid, protein adalah komponen unsur-unsur di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Kenapa? Ini sebagai akibatnya adalah insufisiensi fungsi insulin. Jadi ada gangguan ketidakharmonisan insulin atau hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengelola gula darah tersebut. Ini mungkin agak sedikit rumit, ya. Nanti pelan-pelan, tapi insya Allah nanti akan ada jawaban yang akan menjadi jawaban yang rumit tadi, ya. Diabetes itu bila tidak ditangani, maksudnya ini bukan hanya menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan misalnya yang sering kita kenal, sering kencing gitu ya Pak. Kemudian misalnya ada istilah kalau di daerah itu kencing manis basah gitu ya, diabetes basah. Nah itu sebenarnya itu hanya istilah-istilah yang berkembang di masyarakat karena korengnya nggak sembuh-sembuh Pak, ya. Tetapi yang penting diketahui diabetes mellitus itu, ya, bila tidak ditangani dengan bagus, dengan baik, ini akan merusak saraf.
ya. Kemudian merusak mata kita, bahkan yang lebih bahaya lagi merusak ginjal dan organ lainnya. Nah, ini mungkin pagi hari ini kita sedikitlah seperti kayak kuliah ringan tentang penyakit gula atau diabetes, ya. Hormon insulin itu sifatnya itu membawa gula darah masuk ke dalam sel untuk disimpan atau digunakan sebagai sumber energi. Jadi aslinya hormon insulin itu bekerja itu selalu mengikat, membawa gula darah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, terutama di dalam darah. Untuk apa? Untuk disimpan sementara, kemudian digunakan apabila kita sedang memerlukan tenaga atau energi, Pak. Jadi kalau kita bekerja, kita olahraga, kemudian kita beraktivitas itu ya, gula yang ada di dalam tubuh itu dengan bantuan hormon insulin itu bisa berfungsi menjadi tenaga, intinya begitu. Nah, ini fisiologisnya atau cerita normalnya. Nah, kita cerita kepada patologis. Patologis itu adalah istilah tentang sesuatu yang tidak normal. Nah, pada penderita diabetes, tubuh tidak memproduksi insulin yang cukup. Ini harus kita pahami, ya. Jadi pada penderita kencing manis atau diabetes itu, tubuhnya tidak memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Nah, sehingga ada ketidakharmonisan, maka timbullah penyakit diabetes, ya. Kondisi tersebut ini akan membuat sel tubuh, ya, tidak dapat mengubah glukosa menjadi energi. Jadi karena ketidakharmonisan jumlah yang tidak harmonis antara insulin dengan glukosa darah atau gula darah ini, sehingga timbul masalah, ya, tidak bisa dijadikan untuk menjadi tenaga. Maka kita sering mendengar, nih orang kencing manis itu seringnya lemes, Pak, ya, kayak tidak bersemangat, ngantukan, loyo gitu ya. Jadi tidak hanya kencing terus, Pak, tapi orangnya itu tidak bersemangat, ya, ngantukan, habis makan pengennya lelengan, tidur gitu ya, ngantuk gitu ya. Nah, supaya kita lebih mengenal lagi dengan yang dinamakan diabetes gitu ya. Ini hati-hati ya, Bu. Diabetes itu namanya kelihatannya keren. Jangan sampai nanti kita memberi nama kepada anak Muhammad Diabetes gitu ya. Ini padahal kan pengen keren tapi keliru gitu ya. Jadi ada juga istilah-istilah kesehatan yang namanya keren, Bu, ya. Aisyah Atresia Ani gitu ya. Aisyahnya bagus, Atresia Aninya ternyata artinya jelek, Pak. Aisyah yang tidak punya lubang bubur. Nah, ya. Aisyah, ya ini kan tuntunan nih, kasih nama yang bagus, kasih Aisyah, apa Aminah, tapi Atresia Aninya tidak punya lubang bubur. Ya. Ini hati-hati kita contoh memberi nama. Ini sedikit guyon ya, Pak, ya, nah, supaya tidak ngantuk. Nah, supaya lebih kenal lagi dengan diabetes, supaya kita bisa mengenali, ternyata diabetes itu ya ada beberapa tipe, ya. Nah, di sini ada tipe diabetes mellitus, ya, dan penyebabnya. Ibu-ibu kelihatan ya dari belakang ya. Nah, ini sebenarnya, Bu, penting sekali nih kalau bisa tadi dalam rangka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita diperintah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, ya. Kita pengen mencapai surga itu kita harus sehat dulu, jangan sampai kena penyakit kencing manis, ya, karena akan merepotkan. Nah, bahkan hidup di dunia pun kalau kena kencing manis, Pak, sengsara kalau nggak ditangani dengan baik. Tetapi dengan diuji dengan kencing manis, justru ada yang memberikan penambahan ketaatan kepada Allah. Sering puasa,
ya, Senin Kemis ya. Kemudian sering taat ya, zikrullahnya itu lebih mantap karena merasa diri lemah ya, kesombongannya mulai dikikis. Nah, ini juga sakit itu kadang-kadang hikmahnya sangat bagus, Pak. Kemudian ketaatan yang lebih dahsyatnya lagi adalah mengamalkan agama, ajaran agama tadi. Oh iya, diabetes salah satunya tidak boleh makan berlebihan. Dia mulai belajar disiplin, harus berolahraga yang ringan. Sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, itu adalah olahraga yang luar biasa. Beberapa penelitian, sholat itu hikmahnya sungguh dahsyat untuk kebahagiaan dunia, terutama penyakit itu bisa diusir dengan cepat, Pak. Nanti beberapa saat yang akan datang kita juga perlu mengkaji hikmah daripada gerakan-gerakan sholat ya. Kita kembali ke diabetes tipe 1 ini ya. Jadi yang pertama, diabetes tipe 1 ini merupakan penyakit autoimun ya. Apa sih autoimun ya? Ini jangan sampai untuk buat nama juga ya, Pak. Kurang bagus ini. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Jadi daya tahan tubuh atau autoimun kita yang lemah itu ada yang bisa menyebabkan hancurnya sel-sel pankreas. Pankreas di mana? Tetangganya lambung, tetangganya hati, dan tetangganya empedu. Di situ ada yang namanya pankreas, ya. Dia dengan kekebalan tubuh yang minim ini menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas sehingga tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, itu tadi pada tipe 1. Nah, sedangkan penyebabnya penyakit ini tentang autoimun ini belum jelas penyebabnya, Pak. Belum bisa dipastikan. Ini ilmu kedokteran sampai sekarang belum ini. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan ya autoimun itu bisa menyerang dan merusak sel-sel pankreas? Penyebabnya ini secara pasti belum diketahui. Namun ada dugaan, Pak. Ya, ada dugaan yang menjadikan atau berkaitan dengan sebab terjadinya hal ini ya. Yaitu maksudnya begini. Diduga penyebabnya berkaitan dengan genetik atau unsur keturunan, Pak, ya. Atau ada beberapa virus, jenis virus yang memicu serangan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ada beberapa virus, kemudian faktor keturunan ya yang berkaitan memicu serangan sistem kekebalan yang merusak kepada sel pankreas. Nah, diabetes tipe 1 ini dapat terjadi biasanya pada usia berapapun bisa terjadi maksudnya ya. Tetapi kecenderungannya atau biasanya ini terjadi pada masa anak-anak atau remaja ya. Jadi yang tipe ini tuh yang tipe 1 biasanya pada masa anak-anak dan remaja. Nah, sekarang kita menginjak ke diabetes tipe 2. Ini supaya kita kenal dulu. Tipe ini termasuk jenis diabetes yang paling umum, Pak. Penyakit gula yang paling sering dijumpai, ya. Angkanya itu menurut penelitian ada sekitar 90% hingga 95% orang yang hidup dengan diabetes tipe ini. Ya, tipe 2 ini. Kemudian penyakit ini terjadi ketika tubuh Anda menjadi resisten terhadap insulin dan gula menumpuk di dalam darah Anda. Nah, jadi tipe ini adalah tipe yang paling banyak. Biasanya nanti dijelaskannya biar pada slide aja ya, biar cepat ini. Nah, ini dijelaskan di sini. Diabetes tipe 2 ini berasal dari kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Jadi ini juga penyebabnya ada 2 faktor, Pak. Seringnya itu dari faktor genetik, ya, keturunan, juga gaya hidup yang kurang baik. Nah, kemudian faktor yang lain yang bisa menyebabkan tipe ini, tipe kedua, yaitu
memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, ya, karena akan meningkatkan resiko Anda mengalami diabetes tipe ini. Makanya tadi sama sahabat saya, Mas, guiding tambah lebar, padahal saya nyapanya juga lebar, ya. Lebar itu artinya kita sudah termasuk kegemukan, Mas, saling mengingatkan, ya. Orang-orang semacam saya itu ya, itu lebih beresiko, apalagi pada usia di atas 45 tahun, apalagi sudah 50 ke sana, Pak, dengan berat badan yang besar seperti saya atau seperti para hadir yang mungkin sudah merasa gemuk, ini harus waspada. Ini sudah mulai terancam dengan tipe diabetes yang jenis kedua ini, ya. Selain itu, diabetes tipe 2 juga mungkin terjadi dalam anggota keluarga karena berbagi gen yang sama. Artinya begini, Pak, mungkin kita pernah belajar itu ya, biologi zaman dulu tuh, ya. Mungkin di sini ada Pak Guru ya, di dalam ilmu hayat itu ada yang namanya kromosom. Kromosom dari seorang ayah dan seorang ibu itu saling berbagi, ya, saling memberi, saling menutupi, saling menambah, ada yang saling mengurangi. Nah, faktor-faktor inilah berbagi dalam sifat genetik itu, kromosom pembawa penyakit keturunan yang namanya gula darah. Ini juga faktor yang sangat dominan untuk tipe 2 ini. Jadi bagi mereka yang mengalami atau ada gambaran, wah berarti aku cilaka nih, bapak ibuku ada yang kena gula darah, ya. Terus gimana kita bersikap? Nah, kita harus ingat, ya, semua ini penyakit bukan laknat Allah, tetapi bisa jadi ujian, bisa juga menjadikan sebuah teguran, ya. Karena ada ayat yang sangat menarik dengan keterkaitan penyakit. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, hal ini pun ternyata orang yang mewarisi secara genetik, Pak, secara ilmu kedokteran, ternyata tidak usah bersedih hati, tidak usah merasa susah, ya. Tadi beberapa keterangan yang mengatakan bahwa faktor genetik itu sangat dominan, tetapi agama kita ternyata setelah diteliti, ini sungguh memberikan solusi yang sangat luar biasa. Allah tidak akan merubah nasib kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri, Pak. Nah, misal ada faktor genetik yang kuat, bapak ibu kita ada yang kena gula darah, ada cara-cara yang bagus. Salah satu tadi ya, pola makan, dengan mungkin agama memberikan solusi. Orang pati-pati Kanjeng Nabi memberikan risalah puasa Senin Kemis, puasa Nabi Dawud dan sebagainya. Ternyata ini adalah salah satu solusi mengelola makanan untuk mengatur gula darah dan produk insulin di dalam pankreas, dalam tubuh kita, ya. Jadi kesimpulannya bukan hanya mengelola makanan, agama kita juga mengajarkan tentang olahraga, dan agama kita mengajarkan tidak boleh bermalas-malasan, Pak. Orang malas, orang kurang suka bergerak, suka diam, banyak tidur, itu menjadi orang yang malas, kemudian menjadi faktor pemicu. Pemicu apa? Metabolisme itu tidak lancar. Yang bersifat makro ini tadi yang mungkin Pak, mungkin panjenengan tadi pas baru ketemu berjabat tangan, Pak, saya susah buang air kecil dan susah buang air besar. Kalau diperiksa ternyata tidak ada kelainan, misalnya tidak ada kelainan ginjal, tidak ada kelainan lever, tapi ternyata susah buang air kecil dan susah buang air besar, ini jangan-jangan ada masalah satu dari kurang aktivitas.
Yang kedua, jangan-jangan makanan kita kurang mengandung serat, kurang mengandung unsur tumbuh-tumbuhan, Pak. Senangnya mungkin iwak, daging gitu ya. Karena mungkin ekonomi meningkat, makan kalau tidak ada batang gitu. Itu katanya tidak jalan, Pak, zaman sekarang. Artinya ini hanya istilah yang kurang bagus saja. Jadi kalau tidak ada pembantaian dari ikan dan hewan-hewan yang bisa dimakan, itu katanya bukan makan katanya, Pak. Nah, sekarang orang lebih cenderung mengkonsumsi daging, ikan berlebihan, tapi sayur dan buah-buahan anak-anak sekarang sudah jarang suka, kurang suka bahkan, ya, sehingga timbul masalah di dunia kesehatan. Nah, ini seputar tadi, jangan kecil hati ketika kita punya keturunan diabetes, karena bisa dirubah dengan menjaga pola makan, olahraga, ya, pola hidup yang sehat. Ya, jadi nanti kita akan jelaskan. Kita mengenal ini dulu. Nah, sekarang ada juga tipe diabetes yang disebut diabetes gestasional. Nah, ini namanya kayak keren ya. Gestasional, padahal nama penyakit tapi ngarannya kayak anu. Nah, keren nih. Ini dialami oleh para kaum hawa yang sedang hamil. Ini ibu-ibu ya, barangkali nanti pada saat punya cucu, punya anak, atau kita yang masih remaja dan usia subur pada saat hamil, ini kita juga bisa terkena diabetes gestasional, ya. Ini penyebabnya ternyata hormon penghambat insulin yang diproduksi oleh plasenta. Ngertos nggih plasenta nggih? Jadi plasenta itu adalah tali ari-ari itu ya, tali pusarnya bayi yang masih berhubungan langsung dengan ibu, dengan dinding perut ibu, ya. Nah, karena sejatinya plasenta itu menghasilkan hormon yang membuat sel-sel ibu hamil kurang sensitif terhadap efek insulin. Ya, intinya gampangnya gini, hormon plasenta itu ada yang bekerja mengganggu kinerjanya efek insulin. Hal ini dapat menyebabkan gula darah tinggi selama kehamilan. Mulanya ibu zaman baheula, zaman gemien banyak orang yang hamil, Bu. Orangnya kejang-kejang, darahnya tiba-tiba tinggi ya, sampai di atas 200, kemudian murus-murus itu ya, lagi hamil, kebetulan habis dari jamban. Datang ke paranormal, langsung divonis ini kena kunti gitu ya. Sekarang lebih banyak, itu istilahnya namanya preeklamsi dan eklamsia. Ya, itu penyakit yang mirip, Pak. Karena kejadian-kejadian semacam ini zaman dulu itu menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi, ya. Orang hamil kena penyakit diabetes gestasional ini menyebabkan orang kejang-kejang mendadak, tensinya tiba-tiba tinggi. Tadinya orangnya sehat-sehat saja, Pak, tiba-tiba dari jamban, kan karena orang hamil biasanya sering buang air kecil ya, Pak. Nah, habis buang air kecil tiba-tiba pusing-pusing-pusing, kejang, murus-murus, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulani gitu ya. Datang, wah langsung rumor berkembang, tenang wingi sehat mah ya, kondangan arisan bareng, nah saiki lagi hamil, padahal bocah moblong-moblong, montok, sehat, lemu gitu ya, mati dadakan, kunti ya. Sekarang kuntinya hebat-hebat ya, Bu. Kunti sekarang tuh pada pinter ketawa sendiri, naik motor tapi ketawa sendiri karena sambil pakai headset ya. Kuntinya itu keluarnya malah tidak senang yang gelap-gelap, Pak. Senangnya di tempat keramaian, karaokean di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya. Kunti zaman sekarang. Nah, selain masalah hormon ya, ini wanita yang kegemukan saat hamil ini atau berat badannya naik secara berlebihan ya, ini juga akan lebih beresiko terkena diabetes ya. Diabetesnya namanya gestasional. Ini tadi tipe yang ketiga ya. Nah, diabetes tipe spesifik ini yang keempat.
Kita bisa baca di slide sambil mendengarkan ya. Diabetes tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain ya. Artinya ada beberapa penyebab selain gangguan daripada ketidakharmonisan insulin dan gula darah ya. Ini terdapat di dalam kondisi diabetes tipe spesifik seperti ini ya. Sindrom diabetes monogenik yang disebabkan gen tertentu, kembali kepada unsur keturunan juga Pak ya. Kemudian penyakit eksotrin pankreas ya. Ini seperti apa? Misalnya ada yang disebut fibrosis kistik dan pankreatitis. Nah, apa ini fibrosis kistik? Ini penyakit pada kaum hawa yang menyerang di sistem ovarium, tuba falopi, kemudian ya istilahnya di alat-alat apa ya, kewanitaan bagian dalam Pak ya. Di sana ada yang namanya rahim, kemudian ada indung telur, ada tuba falopii, itu yang menyerang di sana. Nah, bisa juga diabetes tipe ini disebabkan oleh obat atau zat kimia. Tadi kita mungkin konsumsi obat sembarangan Pak. Ada ibu-ibu karena seharian misalnya, ibu-ibu itu sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki, sudah melayani suami ya dari pagi ya sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, ngurusi suami, ngurusi anak-anak, cuci piring, jemur pakaian, nyetrika, belum lagi wanita karir. Wah, ini lebih masih kalah sebenarnya. Nah, akhirnya karena sering pada pegel, bapaknya kurang sayang, kurang mijiti, kurang ngelus ya, solusinya beli obat sembarangan. Sing penting tumbasnya murah, nah apotek tanpa resep dokter, diminum karena efeknya nikmat, pegel-pegelnya cepat hilang, akhirnya menjadi kebiasaan sehingga ketagihan. Nah, hal seperti ini memicu kepada kaum wanita lebih dominan Pak ya. Sekarang tipe diabetes insipidus ya. Sampai jam berapa ya Pak? Saya lupa ini. Oh, sampai jam 7 ya. Berarti kita baca kebut aja ya. Tipe ini adalah kondisi ketika ginjal mengeluarkan terlalu banyak cairan dari dalam tubuh ya. Perlu diketahui bahwa ada istilah pradiabetes ya. Pradiabetes itu adalah saat gula darah Anda lebih tinggi dari nilai normal. Tadi yang saya sampaikan di mukadimah ya. Nilai normalnya di bawah 110. Kalau kita sudah 150, 140, 130, berarti sudah di atas 110. Nah, ini di sini berarti kita pembicaraannya masuk di tipe ini ya. Tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosa diabetes tipe 2. Jadi penyakit tipe diabetes insipidus ini para medis, bidan atau dokter tidak ujuk-ujuk ini langsung disebut penyakit kencing manis, tapi baru kulonuwun Pak. Nah, kita mau bertamu baru assalamualaikum gitu ya, baru tahap itu. Nah, kondisi ini terjadi ketika sel-sel darah ya di dalam tubuh Anda tidak merespon insulin sebagaimana mestinya, dan biasanya karena pengaruh-pengaruh yang sangat dominan dari makanan. Biasanya unsur karbohidrat yang tinggi dikonsumsi berlebih dan minum manis, makanan yang manis terlalu berlebih sehingga gula darah kita mulai meningkat. Nah, akhirnya insulin dalam tubuh itu kewalahan mengelola gula darah yang terlalu berlebih. Ini tipe yang kelima ya. Nah, ini kita masuk ke gejala diabetes secara umum. Yang pertama Pak, kalau kita merasa sering lapar ya, nembe maem, nembe dahar, ganing 2 jam sengelih maning ya gitu ya. Padahal pencernaan yang normal itu antara 5 sampai 8 jam ya, tapi baru 2 jam sudah lapar lagi. Ini namanya meningkatnya rasa lapar. Disebut polifagi ya. Seneng atau doyan makan ya. Kemudian yang kedua, merasa sangat haus, pengennya minum terus ya, polidipsi namanya ya. Kemudian penurunan berat badan tanpa sebab, tiba-tiba pelorot, ngetoprok gitu ya.
Biasanya kita seger, sehat, tiba-tiba ngetoprok, ngedadak. Di gandeng sampean, kalau ada teman-teman, di gandeng sampean kayong pucet, kayong ngetoprok pripun sih mas, lagi kena apa gitu ya. Boten ngertos nih ya, coba kita waspada, periksa gula darah dulu ya. Kemudian yang kelima, yang keempat dulu ya, sering buang air kecil ya. Jadi beser gitu ya. Baru pipis lagi gitu ya, sering sekali ini. Dan di dalam urinnya itu yang kelima ini terdapat keton. Baunya, keton itu baunya bau mirip-mirip kayak bau orang habis makan nangka yang berlebih ya. Jadi kayak ya aroma kayak kencing manis itu berbeda ya. Biasanya yang bisa mengamati itu tetangga kasur Pak. Orang yang paling dekat dengan kita, istri atau anak-anak kita itu, gandeng toiletnya bau kayak gini ya, baunya khas itu ya. Itu ada unsur keton di dalam urin ya. Nah kalau kita sering matanya kabur, belereng, kemudian baca huruf tiba-tiba kok ada bayangan sampai 4, 5 dan seterusnya gitu ya, itu kita harus waspada. Kemudian mengalami kelelahan yang sangat ekstrim, lemes, sungkanan, yang ngantukan, beli keyeng gitu ya, serba males Pak. Nah itu juga kita harus waspada. Ada juga yang nomor 8 ini perubahan mood ya. Mood itu bisa berkaitan dengan emosi kita, mudah meledak-ledak, mudah tersinggung. Zaman saya ki baperan ya Bu ya. Nah itu ada orang ngomong yang baik-baik, kita lihat, wah itu orang lagi ngerasani saya dan sebagainya ya. Ada polisi lewat, wah jangan-jangan polisi mau nangkap saya karena dia mungkin pernah punya salah atau pernah punya dosa ya. Jadi itu datang tetapi berlebihan. Kemudian yang tadi saya sebutkan di mukadimah, itu ada yang disebut di masa itu kencing manis basah. Nah ini karena apa? Resiko kena luka yang tidak kunjung sembuh ya, diobati orang-orang seorang mari-mari. Nah ini luka yang tidak kunjung sembuh. Nah ini gejala secara umum. Nah kemudian di sini ada gejala pada pria dan wanita ya. Ya poin pertama nih mohon diperhatikan. Selain gejala umum diabetes, pria dengan diabetes mungkin memiliki penurunan disfungsi ereksi atau DE ya. Dan kekuatan ototnya menjadi semakin memburuk ya. Jadi sing biasanya kuat ya, sing biasanya kerjanya rajin gitu ya, ototnya itu karena mengalami penurunan yang drastis sehingga dia lemah otot. Dan yang paling membahayakan untuk kaum hawa ini, lemah ototnya laki-laki, kejantanan prianya itu menurun. Apa istilah di Tanjung? Ada nggak istilah yang di Tanjung ini? Disfungsi ereksi itu kan ada istilahnya. Kalau di orang Sunda mah ya, tapi pahamlah mungkin ya Pak ya. Tapi nah ya betul ini Bapak. Ini ada istilah peluh. Berarti sama nggih? Di Sunda peluh sama, di sini juga peluh. Peluh sama peluh. Tapi kalau di sana di daerah selatan itu nempel kayak suluh, itu sebaliknya, itu harusnya kencang ya, tapi itu bahasa kebalikan yang disebutkan, orangnya loyo Pak. Jadi wanita itu mungkin sering mengeluh padahal masih membutuhkan kebutuhan biologis, ternyata para kaum pria, kaum Adam yang punya penyakit diabetes itu ternyata mengalami disfungsi ereksi. Sementara pada wanita yang kena diabetes, ini gejalanya juga dapat meliputi apa? Kekeringan di vagina, sehingga kalau suaminya yang masih kuat, masih rosa, ibunya kena diabetes, ketika hubungan koitus atau hubungan jinabat ya, hubungan suami istri itu mengalami sakit, bahkan bisa terjadi perdarahan Pak. Akhirnya si ibu-ibu tuh kadang-kadang aduh Pak ampun kapok gitu ya, nggak mau lagi ya. Ternyata penyebabnya salah satunya vaginanya kering itu karena kena kencing manis. Makanya hati-hati Bu, orang-orang yang kena kencing manis jangan pakai jamu perpeciet nggih. Jadi tidak pakai jamu perpeciet mawon pun
vagininya kering ini, ya. Nah, sari rapet ya. Kalau orang ini sari rapet betul. Kemudian bisa juga terjadi infeksi saluran kemih, ya. Infeksi jamur, ya. Jadi jamur mulai mudah tumbuh, Pak. Ya, kalau sudah tumbuh di daerah vagina itu sembuhnya lama, sehingga terjadi infeksi saluran kemih yang berkepanjangan. Serta kulitnya kering dan gatal, bahkan menurunkan estetika yang tadinya cantik, moblong-moblong gitu ya. Kata orang Sunda mah, Pak, katanya dulu waktu masih muda belum kena penyakit diabetes, pipinya itu saking halusnya, kata Kiai Balap itu mantak ti soledat kutu ti jali ke tuma. Ya. Mungkin orang buatan paham ya. Jadi kutu kalau jalan di sini itu akan kesintel, Pak, akan keseleo saking halusnya pipi ya. Tiba-tiba mendadak melorot, peot, dan tidak menarik ya. Nah, gejala diabetes ya yang gestasional ini perlu dijelaskan juga. Kebanyakan wanita yang mengalami diabetes gestasional tidak memiliki gejala apapun. Ini tadi sudah dijelaskan, seperti kayak Kunti yang kena Kunti gitu ya. Kondisi ini biasanya terdeteksi selama tes gula darah rutin dan tes toleransi glukosa oral yang biasanya dilakukan antara pada kehamilan minggu ke-24 dan ke-28. Dalam kasus yang jarang terjadi, seseorang dengan diabetes ini akan mengalami peningkatan rasa haus dan buang air kecil yang sering. Nah, ini kita bicara tentang faktor resiko ya. Seseorang lebih beresiko terkena diabetes yang tipe 1 jika memiliki faktor resiko sebagai berikut ya. Seorang anak atau remaja memiliki orang tua atau saudara kandung dengan riwayat diabetes tipe 1, ini membawa gen tertentu yang terkait dengan diabetes tipe ini. Jadi 60% lebih beresiko, Pak, untuk unsur keturunan ini. Ya, saya baca di literatur yang lain, orang yang punya unsur keturunan ini lebih dominan 60% bisa mengidap penyakit ini. Sehingga solusinya tadi, agama itu mengajarkan pola hidup, pola makan, pola olahraga ya, dan ibadah yang mantap. Insya Allah barokah Allah itu merubah nasib kita menjadi baik ya. Kemudian selanjutnya resiko terkena diabetes tipe 2 ini jika memiliki faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menjaga berat badan. Karena apa? Kelebihan berat badan itu adalah salah satu resiko akan terkena penyakit diabetes. Kemudian yang B ya, berusia di atas 45 tahun ke atas. Tadi sudah disebutkan, apalagi sudah 50 ke atas ini harus hati-hati pada usia 45 atau 50 tahun ke atas. Nih, bagi yang sudah menginjak di usia ini perlu hati-hati dan waspada ya. Kemudian yang C, memiliki orang tua atau saudara dengan riwayat diabetes tipe 2. Jadi begini maksudnya, kita punya riwayat orang tua kita waktu muda sampai sebelum umur 45 tahun sehat-sehat saja, Pak. Tapi begitu 45, 50, 60 tiba-tiba divonis punya kencing manis. Nah, kalau kita punya riwayat bapak ibu seperti itu, kita juga mudah menurun ke kita. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh niru ibu dan bapak yang pola makan, pola hidup serta berat badannya mirip sama bapak ibu kita. Jadi kalau bapak kita dulu kena kencing manis karena kegemukan, kita yang masih muda berarti berusaha jangan sampai gemuk atau obesitas. Kemudian yang C, yang D ya, tidak aktif secara fisik, termasuk olahraga, malas bekerja dan sebagainya. Ini juga beresiko kena diabetes tipe 2. Nah, ini kira-kira kita nanti kalau ada yang sedang kena diabetes yang mana, nanti kita setelah mendengar lewat pengajian ini mudah-mudahan kita bisa mengenali supaya kita bisa berwasiat, memberi nasihat kebaikan tentang pola hidup, pola makan dan pola olahraga serta pola beragama kita harus semakin bagus ya. Yang selanjutnya ini
pada faktor yang ini pernah menderita diabetes gestasional. Jadi kalau orang kaum Hawa pada saat hamil pertama misalnya pernah kena penyakit diabetes gestasional, ini berarti memiliki resiko terkena kencing manis berikutnya, Pak, ya, yang menetap. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian yang F memiliki pradiabetes. Artinya pradiabetes itu kan kalau disebut diabetes itu kalau gula darahnya lebih atau sama dengan 200, Pak, angkanya. Jadi kalau kita baru lebih di atas 110 itu berarti kita baru pra. Misalnya 130, 140 belum sampai 200 itu baru pra, Pak. Ya, harus hati-hati aja. Itu rambu-rambu. Lamun lampu kuning ya hati-hati. Pan hijau apa pan kuning itu apa pan abang itu kita di sana harus hati-hati. Nah, selanjutnya memiliki tekanan darah tinggi. Kemudian kalau kita diperiksa darah ada kolesterol tinggi atau trigliserida tinggi, kita lebih beresiko terkena penyakit diabetes. Nah, termasuk ya betul ini, Mas. Saya ini di sini harus ditambahkan. Asam urat pun ini bisa memicu meningginya gula darah. Jadi kita karena apa? Asam urat itu biasanya mengganggu di ginjal. Kalau ginjal kita sudah tidak sehat, otomatis diabetes itu akan menyertai, ya, atau akan terkena diabetes. Ini ternyata bagus-bagus nih responnya. Berarti sudah pernah membaca literatur yang lain, sehingga ini bisa melengkapi di sini. Ya. Diabetes tipe 2 ini ya secara tidak proporsional mempengaruhi populasi ras dan etnis. Ini hanya ini aja pengalaman untuk para peneliti ya. Kemudian orang dewasa yang memiliki keturunan Afrika, Amerika, Hispanik, Amerika Latin atau Asia dan Amerika, maksudnya gini, Afrika nikah sama orang Amerika ya, Amerika Latin ya, pernah nikah dengan ini biasanya orang-orang kita lagi pada ngetren nih, putri-putri kita tuh lagi pada pengen wah supaya dapat bule gitu ya, dapat orang yang kalau yang hitam sekalian gitu ya. Ini hati-hati nih Bu, kalau kita tadi ya memang kita kan diciptakan berbagai bahasa, suku, ras gitu ya, itu tidak boleh untuk saling mendiskreditkan, tetapi untuk saling mengenal ya, saling ta'aruf ya. Tetapi menurut penelitian ini orang dewasa yang memiliki keturunan Afrika, Amerika, Hispanik, Amerika Latin atau Asia dengan Amerika, ini lebih mungkin didiagnosis dengan diabetes tipe 2 daripada orang dewasa kulit putih. Nah, ini menurut penelitian pada tahun 2016 yang dipublikasikan di jurnal Diabetes Care ya. Ini penelitian tingkat tinggi lah, ini tahu urusannya para dokter dan para peneliti ya, tapi kita mungkin belum terlalu penting lah ya. Tipe ini maksudnya tipe diabetes gestasional, ini ngomongnya kangelan ya. Tipe ini lebih beresiko terjadi pada wanita hamil dengan faktor resiko 1, orang yang hamil dengan berat badan yang lebih ya, atau obesitas. Kemudian pada saat hamil ini berusianya sudah di atas 25 tahun ya. Yang ketiga, ini menderita diabetes gestasional selama kehamilan sebelumnya, pada hamil-hamil berikutnya juga lebih beresiko akan terjadi lagi. Yang keempat, telah melahirkan bayi dengan berat badan dari 9 pon. Ada yang kayak orang matematik nih, kalau 9 pon berapa? Di atas 3 kilo ya. Jadi kalau kita pernah melahirkan anak baru lahir, itu berat badannya sudah di atas 3 kilo, kita harus waspada. Jangan-jangan ke depan kita kena penyakit diabetes gestasional ya. Jadi kalau gede itu jangan wah kagum gitu ya. Jadi yang normal-normal saja melahirkan anak pun ya. Yang kelima, ini memiliki riwayat keluarga diabetes tipe 2. Jadi orang yang punya riwayat keluarga kena tipe 2 ini juga
anak yang putrinya ini biasanya memiliki faktor resiko akan kalau hamil tuh bisa terkena diabetes gestasional ya. Yang keenam, nah ini memiliki sindrom ovarium polikistik tadi. Jadi sindrom itu adalah penyakit yang menyerang secara ekstrim pada sistem rahimnya wanita ya. Ovarium polikistik atau PCOS. Nanti mungkin ini perlu dibahas nih kalau ada kajian-kajian ibu-ibu Aisyah atau sahabat-sahabat Nasihatul Aisyah, ini perlu juga, ini penting ini. Karena juga akan memicu menjadi kanker rahim dan sebagainya. Ini merembetnya kemana-mana. Sebenarnya banyak Pak kalau materi kajian lewat ilmu kesehatan. Sebenarnya ini memberikan pembelajaran yang sangat penting. Karena tidak menimpa kepada kita, bisa juga menimpa kepada anak dan cucu kita. Kita bisa tawasobil haq, tawasobisob tentang seputar ilmu kesehatan. Jadi tidak semata-mata Allah menjadikan ilmu ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi kita, lah yang pengajiannya kayak kurang hebat ya, kayak pengajiannya kayak penyakitnya kayak beden-bedeni terus itu loh. Kayak anak sing bikin deg-degan loh. Jangan dibikin deg-degan Pak, tapi dibikin ilmu itu pasti suatu saat akan bermanfaat untuk kita ya. Nah, diabetes gestasional ini kan ada ibu hamil ya, itu contohnya ya. Ibu hamil sambil senyumnya manis, tapi mudah-mudahan tidak kencing manis ya. Diabetes ini juga dapat menyebabkan masalah pada ibu hamil seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan dan meningkatkan resiko terkena diabetes gestasional di kehamilan berikutnya. Itu tadi preeklamsi itu tadi yang katanya zaman baheula, zaman dulu itu si fulah ini kena kunti, sehat, belum lahir, hamilnya malah tampil cantik, gemuk ya, montok, tapi ternyata meninggal mendadak ya. Kejang-kejang, ciri-cirinya kejang-kejang, darahnya diukur tinggi sampai di atas 200, murus-murus gitu ya. Kan kadang-kadang murus-murus tuh kayak orang kejang-kejang itu aja Pak ya. Itu kalau di desa tuh kayaknya ada unsur setan, kena kesambet dan sebagainya. Nah, maka zaman dulu itu divonisnya kena kunti ya. Kemudian yang berikutnya, komplikasi yang mempengaruhi bayi dapat berupa, nah ini maksudnya kalau diabetes gestasional ini bisa berisiko melahirkan anak yang prematur. Kemudian kelebihan berat badan pada saat lahir, jadi lahirnya tuh lebih dari 3 kilo. Kemudian keterangan berikutnya, peningkatan resiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Jadi kalau kita pernah hamil kena penyakit diabetes gestasional, nanti kelanjutannya itu akan meningkat kepada kita beresiko kena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Bisa juga sebaliknya, gula darahnya rendah Pak ya. Gula darah rendah itu disebut hipoglikemi. Jadi kalau ini hipoglikemi itu kebalikan, biasanya gula darahnya meningkat, kalau ini malah justru rendah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orangnya mudah semaputan, mudah pingsan. Nah, kalau orang sudah mudah semaput, mudah pingsan, ya kemudian jin, setan, iblis itu mudah merasuk ke dalam tubuh manusia yang, kan kalau orang pingsan kan kosong Pak, tidak bisa berpikir logik, ya, tidak bisa berpikir sehat, sehingga kesurupan. Ya, orang mudah kesurupan pada saat fase pingsannya mendera di tubuhnya, akhirnya ngeromet gitu ya. Disangkanya kalau pingsan kemudian kesurupan itu, ini kesurupan bapak tuane gitu ya, pengen pecah terong, pengen rujak kerengginang, karo kopi dan sebagainya, itu macam-macam ya zaman dulu ini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai tidak ada ya. Kemudian bisa juga berisiko menjadi penyakit kuning atau hepatitis ya. Bisa yang lebih ekstrim menyebabkan abortus atau keguguran. Nah, sudah lebih ya Pak. Komplikasi akibat diabetes ini bisa menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung dan stroke. Ya, ini adik saya bacakan aja. Neuropati atau penyakit saraf
atau yang disebut kerusakan penyakit ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal, ya. Ini namanya biasanya tuh kalau di masyarakat tuh ginjalnya bocor, ya, nephrotic syndrome, ya. Kemudian bisa juga menyebabkan retinopati atau kehilangan penglihatan. Sering ya kita mendengar orang yang kena kencing manis itu rata-rata matanya sukar melihat, ya. Jadi buram, bahkan sampai matanya melek, orang bisa ndeleng, ya. Kemudian gangguan pendengaran, ya. Kemudian juga kerusakan kaki seperti infeksi dan luka yang tidak kunjung sembuh, ya. Ini yang disebut mungkin kencing manis basah, ya, kalau di masyarakat. Kerusakan saraf kaki atau aliran darah yang buruk kepada anggota-anggota tubuh yang jauh dari jantung, Pak. Biasanya pada jari-jari kaki, pada jari-jari tangan, ya. Kemudian yang berikutnya ini komplikasinya itu rentan terhadap masalah kulit akibat infeksi bakteri dan jamur. Jadi kulitnya itu mudah gatal, Pak. Kalau penyebabnya bakteri, jadi penyakit kayak guding gitu ya. Tapi kalau penyebabnya jamur, biasanya kayak kena panu, kayak kena kadas, itu nggak sembuh-sembuh, Pak. Sukar sembuh. Karena gula darah itu menyuburkan pertumbuhan kuman dan jamur di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir ini depresi dan demensia. Jadi ini gangguan pola berpikir, ya. Nah, pola berpikirnya itu terganggu. Nah, ini pengobatan kita serahkan saja pada ahlinya sesuai dengan hadis Nabi. Semua perkara serahkanlah pada ahlinya. Karena kata Nabi, antum bi umurid dunyakum a'lamu, ya. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi tentang urusan dunia kamu lebih tahu, tetapi kata Nabi tentang urusan ibadah aku yang paling tahu. Jadi keterangan-keterangan tentang ibadah kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini solusinya mengonsumsi makanan yang sehat. Ini sudah disampaikan, Pak, ya, pada The Silent Killer yang lalu. Ini sudah disampaikan, ya. Ini mungkin hanya bisa dibaca sepintas, monggo. Kita tidak usah dijelaskan, karena The Silent Killer kemarin kan salah satunya hipertensi, kemudian hiperlipidemia. Nah, ini anggur, buah-buahan nanas, ya, delima, pisang, apel, itu makanan-makanan yang bagus untuk mencegah berbagai macam penyakit. Nah, kemudian solusi berikutnya dengan olahraga, ya. Ya, bersamaan dengan pengobatan dan pola makan yang baik, jaga sebaiknya aktif gerak dan berolahraga karena memiliki peran penting dalam mengelola kadar gula darah, dan ini berlaku untuk semua tipe diabetes, ya. Nah, olahraga macamnya banyak, ada senam, ya, ada bulu tangkis. Mungkin kita sudah paham, ya, sesuai dengan umur dan hobi kita, ya. Nah, ini kalau konsultasi dokter spesialis, ini kesimpulannya begini. Kalau kita sudah mengidap kencing manis, jadi tidak usah terlalu takut harus ke spesialis yang mungkin mahal gitu, ya. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu saja yang sudah ada komplikasi berat, mungkin perlu konsultasi dokter spesialis. Tapi sekarang kita semakin maju, Pak, ya. Di puskesmas itu rata-rata sudah memiliki laboratorium klinik, Pak. Jadi kita kalau pengen mengenali kena kencing manis atau kena kolesterol, trigliserida, itu sudah ada di puskesmas. Jadi tidak usah harus sulit-sulit cari ke spesialis. Untuk tahap-tahap awal kita berkonsultasi ke puskesmas atau lembaga atau para ahli yang ada di masyarakat seperti para perawat, bidan, dokter, dan sejenisnya, ya. Nah, ini sudah dijelaskan pada pembicaraan atau ceramah kesehatan yang lalu, ya. Hanya ini yang penting, kapan harus ke dokter, ya.
Ini yang pertama, jika Anda mencurigai diri Anda atau anak Anda menderita diabetes, segera temui dokter, jangan meremehkan gejala yang muncul. Karena semakin awal didiagnosis, ya, pengobatannya bisa segera dilakukan. Ya, selain itu, jika Anda telah didiagnosa menderita diabetes, Anda tentu harus menemui dokter untuk menjalani pengobatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kali santai Bu, ya, ini monggo panitia sudah menyiapkan sarapan pagi. Ini yang namanya walimah, ya, walimatul, ya. Nah, ini apa namanya, makan bersama ini insya Allah lebih nikmat dan lebih barokah, ya. Jadi walimah itu makan berjamaah, ya. Nah, ini coffee breaknya pas ini Pak Syafruddin, monggo.